Surat ke-102 Surat At-Takasur. Surat Makkiyah terdiri dari 8 ayat. At-Takasur diturunkan setelah surat Al-Kautsar. Alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian, hatta zurtumul maqabir, hingga kalian masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun, janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui. Tsumma kalla saufa ta'lamun, dan janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, jangan begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Latarawunnal jahim, niscaya benar-benar akan melihat neraka jahim. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin, dan sesungguhnya kalian benar-benar akan melihat dengan ainul yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, kemudian pasti kalian akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian, bermegah-megahan dengan anak, bermegah-megahan dengan harta, bermegah-megahan dengan dunia. Telah melalaikan kalian dengan kehidupan akhirat, hingga kalian masuk ke dalam kubur, yaitu hingga kematian datang menjemput kalian. Diterangkan di dalam Sahih Muslim, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yaqulul abdu mali mali, hamba akan mengatakan hartaku hartaku. Wa innama min malihi ma akala fa'afna, padahal yang menjadi hartanya itu hanyalah apa yang dia makan kemudian akan habis. Walabisam fa'abla, dan apa yang dia pakai kemudian bajunya akan usang. Au tasaddaqa fa'amda, dan apa yang dia disedekahkan maka akan terus mengalir. Wa ma siwa dzalika fadahibun wa tarikuhu linnas, selain itu akan sirna dan ditinggalkan untuk orang yang lain. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yahramu ibnu Adam, ibnu Adam akan menjadi tua renta. Wa yabqa ma'ahu isnatani, al-hirs wal amal, namun ada dua hal yang tetap bersamanya, yaitu rakus dan panjang angan-angan. Ibnu Asakir pernah meriwayatkan dalam biografi tentang Ahnaf bin Qais bahwa ia pernah melihat uang dirham di tangan seorang. Lalu ia bertanya, kepunyaan siapakah uang dirham itu? Orang itu menjawab, milikku. Ahnaf berkata, uang itu milikmu bila kamu belanjakan, baik untuk memperoleh pahala maupun dengan maksud bersyukur. Kemudian dia membaca sebuah puisi dari seorang penyair, engkau dimiliki oleh harta bila engkau menahannya, bila engkau mendermakannya maka harta itu milikmu. Allah berfirman, janganlah begitu kelak kamu akan mengetahui, dan janganlah begitu kelak kamu akan mengetahui. Hasan berkata, ayat ini merupakan ancaman setelah ancaman. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, yaitu kalau kamu mengetahui dengan pengetahuan yang sebenarnya,
Pastilah banyak harta dan anak tidak akan melalaikanmu dari mencari akhirat sampai kamu masuk kubur. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin. Ayat ini merupakan penjelasan terhadap ancaman yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu firman Allah Ta'ala, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Kemudian janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Allah Ta'ala mengancam mereka dengan suasana ini. Ahli neraka menyaksikan saat api neraka bernapas sekali, maka akan tersungkur malaikat muqarrabin dan para nabi yang diutus oleh Allah di atas kedua lututnya lantaran rasa takut, kehebatan, dan kengerian yang dilihat seketika itu. Firman Allah Ta'ala, kemudian pasti kamu akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan. Yaitu kemudian pada hari itu kamu pasti akan ditanya tentang perbuatan syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadamu berupa kesehatan, keamanan, rezeki, dan lain sebagainya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Hurairah, ketika Abu Bakar dan Umar duduk, tiba-tiba datang Nabi Muhammad SAW, menghampiri mereka dan bertanya, mengapa kalian duduk di sini? Keduanya menjawab, demi yang telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran. Tidak ada yang menyebabkan kami keluar rumah melainkan rasa lapar. Nabi kemudian bersabda, demi yang telah mengutus aku dengan membawa kebenaran. Tidak ada yang menyebabkan aku keluar rumah kecuali rasa lapar juga. Mereka pergi ke seorang Ansor. Kedatangan mereka disambut oleh wanita. Lalu Nabi SAW bertanya, mana fulan? Ya, wanita itu menjawab, pergi mencari air. Datanglah suaminya dengan sekantong air. Kemudian ia berkata, selamat datang. Tiada kunjungan hamba yang lebih baik selain kunjungan Nabi pada hari ini. Lalu ia menggantungkan girbah di dahan kurma. Ia pun pergi lagi dan datang membawa setandan anggur untuk menjamu Nabi dan Umar dan Abu Bakar. Nabi bertanya, mengapa kamu tidak memipilnya? Ia menjawab, aku lebih suka kalian sendiri yang memilih sesuai dengan yang kalian suka. Kemudian ia mengambil pisau, lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, hati-hati kamu dengan perahan. Pada hari itu dia menyembelih kambing, kemudian mereka pun makan. Setelah itu Nabi Muhammad SAW bersabda pada dua sahabatnya, kita pasti akan ditanya tentang ini semua pada hari kiamat nanti. Rasa lapar telah membuat kalian keluar dari rumah, kemudian kalian pulang dengan kenyang. Semua ini merupakan nikmat Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Ya'la dan Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh penyusun kitab Sunan 4. Sebagaimana firman Allah, kemudian pasti kamu akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas menafsirkan kenikmatan itu adalah kesehatan badan, pendengaran, dan penglihatan. Allah akan menanyakan hamba-hambanya pada apa yang mereka gunakan. Pada mereka tentang penggunaan semua itu. Dan Allah Maha mengetahui tentang perbuatan mereka. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua akan diminta pertanggungjawaban. Ditegaskan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang membuat banyak manusia tertipu. As-sihah wal faragh, yaitu rasa sehat dan waktu luang. Arti hadis ini, mereka sangat sedikit bersyukur atas dua nikmat ini.
Mereka tidak melaksanakan kewajiban yang dituntut atas dua nikmat ini, itu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan orang yang tidak melakukan hal yang telah diwajibkan padanya adalah orang yang tertipu. Maka hendaklah kita menggunakan waktu sehat dan waktu luang kita untuk kebaikan.